Bang, tolong Bang, kemana? Ada lagi tugas Pak Kirani. Kemarin soal, sekarang lagi mengukur nilai sikap lagi instrumennya. Antarkan ya Bang. Nanti antarkan juga, tapi tanya dulu. Kemarin bukan tugas Pak Kirani ya? Sekarang tugas Pak Kirani lagi. Nah, tapi diantarkan juga nilai 3. Kemudian Bang, tolong Bang, antar tugas Pak Kirani lagi ya? Agak nada keras. Tugas Pak Kirani dulu. Nah, dengan sangat terpaksa diantarkan juga nilai 2 ya. Kemudian Bang, kan minta tolong lagi ya, antar tugas Pak Kareni lagi ya. Tugas Pak Kareni melulu. Cari aja lah yang lain. Nah, jangan putus kita. Nah, nilai 1 ya. Jadi cara menilai itu lihat dari gejala-gejala yang ada. Semuanya bisa dinilai. Kesantunan bisa dinilai. Ya, semangat bisa dinilai. Kemudian daya juang bisa dinilai, kreativitas bisa dinilai, semuanya bisa dinilai yang sifatnya psikologi. Betul Pak Bu apa? Ibu psikologi dari Ibu apa? Mana Ibu psikologi? Ibu Agitia ya. Betul begitu Bu Nur. Iya Pak. Nah, psikologi semua bisa dinilai ya. Nah, orang pemarah juga bisa dinilai ya. Kesantunan bisa dinilai ya Bu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sikap bisa dinilai. Nah, salah satu contohnya seperti yang tadi, ya selalu bersemangat, sering bersemangat. Mungkin di sini dari terkait dengan penilaian semangat belajar ya, hadir untuk perkuliahan tepat waktu, ya mungkin mengajukan pertanyaan terkait dengan pembelajaran dengan santun, menjawab pertanyaan, kemudian membuat catatan, mengajukan ide dan lain sebagainya, itu bisa dinilai. Ya Bapak Ibu ya, namanya seperti ini kan, semangat belajar selalu sering. Nah ini Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran, nah ini yang akan kita perlihatkan kepada peserta didik. Bagaimana ada santun, kepedulian, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, kemudian kerjasama, cinta damai, dan lain sebagainya. Ini pengukurannya Bapak Ibu ya. Kalau dari segi sikap santun, selalu santun, bertutur kata yang baik pada dosen, guru, dan teman. Nah, kemudian sering santun, kadang-kadang santun tidak pernah santun. Nah, begitu juga kepada menghormati orang tua, ucapkan terima kasih, menggunakan bahasa yang santun, mengucapkan 3S, salam, senyum, sapa, atau 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ya, inilah penilaiannya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Itu juga dengan mata pelajaran kita. Mungkin pembelajaran bahasa Inggris itu penilaian diri sendiri. Ya, penilaian diri sendiri senang tidak dengan mata pelajaran atau senang nyontek atau tidak berminat dari mata pelajaran kita itu dan lain sebagainya. Kemudian penilaian peserta didik juga penting Bapak Ibu. Ya, jadi suruh teman menilai terhadap teman lainnya, mau menerima pendapat teman, tidak memaksakan kehendak, kemudian memberikan solusi, sabar, santun, dan ada. Kemudian ini yang jurnal. Yang jurnal itu ada catatan-catatan tertentu terkait dengan peserta didik kita. Mungkin ada yang berprestasi, maksud catatan. Atau barangkali ada perilaku khusus yang tidak menyenangkan, maksud catatan. Ya, itu namanya jurnal. Nah, itu terkait dengan sikap Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Izin bertanya Pak.
Ya, silakan Jadi Bu. untuk penilaian sikap ini apakah diharuskan itu kita siapkan untuk setiap mata kuliah itu ada penilaian sikap itu atau bisa salah satu contoh dari penilaian saja, Pak? Halo, ya Bu, maaf terputus ya. Nah ya, untuk penilaian sikap ini kan banyak tadi contohnya yang Bapak berikan ya Pak. Apakah Ya, itu idealnya kita harus menyiapkan semua format apa penilaian itu dalam setiap perkuliahan kita atau bisa beberapa saja Pak? oh ya. Jadi tergantung Bu, tergantung dari apa yang ingin kita nilai. Ya Bu ya. Kemudian kita ingin dari segi eh, sikap santun, mungkin dari segi daya juang, mungkin dari segi kreativitas, mungkin dari segi kemampuan apa namanya kemandirian di dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin semangat dari kalau seandainya Bu ini nanti menggunakan diskusi ya Bu. Nah, diskusi tentu banyak yang dinilai ya. Bagaimana dia tampil dengan menyenangkan, menghargai teman, kemudian santun, atau mungkin mulai dengan senyuman, tegur sapa, dan lain sebagainya. Jadi sangat tergantung apa yang ingin kita perbaiki dari peserta didik kita ini. Ya Bu Faya. Ya, Nah, baik Pak, jadi terima bisa kasih Pak. ya. Tapi yang penting Bapak Ibu, yang penting bagaimana peserta didik kita tahu bahwa kita juga menilai sikap mereka. Itu yang sangat penting. Jadi kalau perlu dibuat instrumen penilaian teman sejawat. Nah, walaupun nanti hasilnya itu tidak kita jadikan sebagai apa namanya sebagai penentu di dalam mendapatkan nilai A, tapi yang penting mereka ada berubah melalui penilaian kita itu yang sangat penting. Begitu mereka tahu dinilai oleh temannya dari segi kesantunannya, dari segi saling tolong menolong, saling menghargai. Begitu mereka tahu itu ada penilaian, mereka akan berupaya untuk santun. Mereka akan berupaya untuk menghargai temannya, dan mereka akan berupaya untuk bagaimana saling tolong menolong ya, ya dengan temannya. Kalau dia tahu itu dinilai. Nah, ya Bu Faya. Oke, silakan yang lain kalau ada. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Ibu Fitria. Iya, terima kasih, Bapak. Ini mengenai sikap dan pengetahuan mahasiswa, Pak. Jadi saya punya pengalaman. Sebentar ya Bu, sebentar Bu, sebentar. Saya Ya, udah baik, bisa tatap muka lagi dengan Ibu. baik, Pak. Tar. Halo Bu. Nah, ya silakan Bu. Halo Pak, ya terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya punya pengalaman Pak, salah satu mahasiswa ini dari segi sikap ini kurang bagus. Jadi ketika dosennya mengajar, itu dia tidak memperhatikan sama sekali, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi ketika kita memberikan soal atau pertanyaan, dia bisa menjawab. Dan bahkan nilai UTS, nilai UASnya juga bagus. Nah menurut Bapak, kira-kira bagaimana penilaian yang harus dilakukan oleh seorang dosen, Pak, gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari pengetahuan, itu sebenarnya dapat A, tapi kalau pengetahuan agak sedikit kurang. Entah mungkin karena mahasiswanya terlalu kreatif atau seperti apa, sehingga ketika dosen menerangkan, dia itu mungkin masih menangkap, meskipun dia mengerjakan hal-hal lain. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi itu penilaiannya kan sifatnya komprehensif ya Bu. Jadi waktu dia jawab soal, dia jujur, semangat. Kemudian waktu memperhatikan dia cuek ya Bu. Ya namanya peserta didik kan berbagai macam ragam tingkah polanya ya Bu ya. Ya. Nah, yang penting di dalam salah satu tujuan dari evaluasi ini adalah bagaimana untuk memperbaiki, bagaimana untuk meningkatkan. Apa yang perlu kita perbaiki? Mana yang sudah mantap, biarkan aja. Jadi yang penting dalam evaluasi ini adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan meningkatkan. Kalau bagi yang mahasiswa yang cuek tadi,
Nah, kalau saya sering begini, Bu. Kalau masa yang cuek tadi, salah satu tindakan yang saya lakukan adalah memberikan pertanyaan. Saya beri pertanyaan yang mudah, kemudian saya puji dia. Ternyata Anda itu hebat ya, bisa menjelaskan semuanya. Padahal pertanyaannya sebenarnya mudah. Tapi saya kepingin dia dipuji supaya dia perhatikan kita. Nah, supaya dia tahu kita ada perhatian kepada dia. Dia habis itu berubah dengan memberikan pujian. Nah, dia selalu memperhatikan kita. Malu dia kalau tidak perhatikan kita. Kenapa? Karena sudah saya puji. Ternyata semua orang senang dipuji ya, Bu. Melalui pujian orang bisa berubah. Saya pernah, Bu Pak tadi ya. Ibu apa tadi? Ibu Fitria, Pak. Bu Fitria. Bu, saya pernah melakukan pelatihan kewirausahaan di daerah. Kemudian satu kali saya lihat saat ada pelatihan, ada preman-preman yang mengganggu anak-anak yang ikut pelatihan, diganggunya. Kemudian saya minta pengurus, Pak tolong diamankan preman itu, Pak. Apa kata pengurus? Jangankan kami, Pak, orang tuanya aja takut dengan preman ini, Pak. Dengan anaknya takut. Tidak bisa kami, Pak, takut, Pak. Akhirnya saya ambil kebijakan. Begitu mereka berkumpul di satu warung, saya ikut dalamnya, masuk ke warung. Ternyata mereka waktu itu main domino, tahu main domino, menggaplek. Nah, boleh saya ikut. Nah, boleh Pak. Nah, ikut, kemudian bincang-bincang. Ngapain Pak kebetulan acaranya di musola. Nah, ngapain Pak orang di musola Pak? Ada pelatihan komputer. Boleh kami ikut Pak. Tapi main game aja. Ya main game itu yang diajarkan. Nah, saya bilang ke mereka, main game. Oh ya, kita ikut ya. Nah, itulah mereka itu pelatihan. Kemudian setiap apapun yang mereka kerjakan, saya puji. Ternyata Anda hebat. Kenapa kok? Nah, ternyata Anda luar biasa. Anda bisa main game, bisa main komputer, saya puji. Ternyata dengan pujian itu, mereka itu senang. Selesaikan dengan saya. Kemudian terakhir, begitu mereka sudah sehat, saya tanya mereka itu, sampai kapan Anda akan jadi preman? Sampai kapan Anda akan mengganggu orang? Sampai kapan Anda akan merugi orang lain? Mereka merenung, langsung tersungkur. Saya tanya, sampai kapan Anda? Apakah sampai tua atau sampai mati? Mati duluan baru bertobat. Ternyata mereka tersungkur, menangis. Sampai kapan mengganggu orang lain? Sampai kapan merugikan orang lain? Mereka tersungkur. Kenapa mereka tersungkur? Awalnya saya puji dia. Apapun kelebihannya, kalau ada 9 yang saya suruh, 1 yang benar, saya puji yang 1. Kalau kita banyak, Bu, kebanyakan kita guru-guru, 9 dikasih soal, 1 salah, yang salah ini aja dianukan ke anak. Anda ini aja tidak bisa jawab, bla 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 bla, dimarahin. Idealnya enggak. Kita harus banyak memuji peserta didik. Kalau ada 10 soalnya, 1 yang benar, puji yang 1 ini. Mudah-mudahan dengan pujian yang 1 ini, yang 9 bisa berubah. Bisa jadi benar. Jadi Bapak Ibu, artinya di dalam sikap itu memang kita harus banyak memuji. Nah, jadi anak tadi yang bertingkah tadi, yang jadi preman tadi, berubah dengan sebuah pujian. Ya puji dia, ternyata Anda hebat. Nah, kenapa Anda kok begini? Ternyata Anda luar biasa, kenapa kok begitu? Begitu mereka tobat, mereka ternyata memang luar biasa. Jadi anak-anak preman yang nakal-nakal itu banyak yang luar biasa, kreatif. Oh, suasana kampung hidup. Seluruh masjid dan surau, anak-anak muda pada sholat di masjid. Kenapa? Karena yang paling berani itu, awas kalian, kalau tidak sholat di masjid, aku tendang dia. Pokoknya sholat di masjid. Orang takut kepada dia semua. Oh, ternyata suasana hidup, surau, musala, masjid jadi ramai.
Nah, begitu. Malah diadakan lomba-lomba, lomba pidato, lomba baca Al-Quran. Wow, cemara. Hanya dengan satu pujian. Iya Bu Putri Yaya. Iya Pak. Jadi salah satunya memang kita harus pendekatan kepada peserta didik. Bagaimana supaya mereka senang? Nah, kalau mereka sudah senang, insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa jadi lebih baik. Itu salah satu yang pernah saya lakukan. Jadi ke mahasiswa juga saya tidak pernah marah. Kalau ada yang bertingkah, satu kali saya temukan mahasiswa, begitu saya absen akhir perkuliahan ada 5 orang. 5 orang, tanda tangannya ada. Kemudian orangnya tidak ada. Ternyata ditandatangani oleh temannya. Saya ketawa aja. Begitu saya kembali ke kantor, ke jurusan, datang yang berlima. Nah, datang yang berlima, Pak. Kami meminta maaf, Pak. Kenapa? Tadi kami tidak hadir, Pak. Kan biasa boleh tidak hadir 3 kali kuliah, 20%. Tadi Pak, kata kawan-kawan, Bapak absen nama kami, Bapak ketawa. Itu yang bikin kami penasaran. Nah, Mohon maaf Pak. Silakan mereka. Tahu tidak kalian apa yang saya ketawakan? Nah, Pak, ini ya, yang satu lagi yang di laptop barangkali bisa di mute Pak, mic-nya Pak, soalnya bergema. Oh ya. Iya, terima kasih Pak. Nah, saya juga pernah begitu dulu, kena terdesak. Jadi kalau Anda tiru itu sebenarnya kurang baik. Kemudian saya bilang, mau diteruskan enggak? Enggak lagi Pak, sekali itu aja. Akhirnya mereka itu tidak mau lagi. Nah, seperti itu. Kita tidak marah, kita tanya. Kita beri mereka kesadaran. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita sentuh hati mereka supaya mereka bisa menyadari. Jadi kalau kita marahi, semakin kesal dengan kita kan. Jangan-jangan kita yang tidak disenangi mereka tidak hadir. Jadi artinya apa? Kita yang selalu evaluasi diri. Ya. Jadi dalam pembelajaran ini kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita sehingga anak didik seperti itu ya Bu Fitri Yaya. Namun demikian namanya peserta didik datang dari berbagai lingkungan, berbagai latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Itulah tugas kita. Bagaimana mereka bisa berubah itu tugas kita. Jadi kita bukan hanya menilai ini yang tidak bagus. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan yang tidak bagus menjadi bagus. Sebagai anak-anak yang kurang disenangi menjadi disenangi. Kan gitu ya Bu Tanya dari psikologi kan. Nah. Oke, gimana Bu Fitria? Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain kalau ada.